السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد. اتسقت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضين بالمطر وحج الحاج واعتمر ولفى وحلف ونهى وطاف بالبيت العتيق وغسل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله. Para habaib, para kiai, para hadirin, wabil khusus orang tua kita Ad-Da'i Allah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Dzulhijjah telah masuk. Bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal fajri wa layalin ashr. Para ulama ahli tafsir mereka berpendapat demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Apa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran? Para ahli tafsir berpendapat bahwasanya malam-malam 10 yang dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian ketika Allah berfirman wal fajr, demi waktu fajar, mereka pun berpendapat. Banyak dari mereka mengatakan yang dimaksud dengan fajar tersebut di dalam ayat ini adalah fajar hari Arafah atau fajar hari raya Idul Adha. Yang artinya kesimpulannya bahwasanya 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah ini merupakan saat-saat anugerah Allah, karunia Allah yang sangat besar. Banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan di saat-saat semacam ini. Di antaranya berpuasa. Dan bagi mereka yang berpuasa dapat melakukan puasanya dari hari pertama hingga hari ke-9. Adapun hari ke-10, hari raya dan hari-hari tasyrik yang 3 hari, 11, 12 dan 13, itu tidak boleh kita berpuasa dan tidak sah. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hari-hari tersebut adalah ayyamul akli min syurbin wa dzikrillah. Adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaumuan dari Allah untuk sekalian sampai kaum ini. Atau bagi mereka yang ingin berpuasa lebih ringkas, dia bisa berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, yang mana pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya tentang puasa hari Arafah, bahwasanya puasa hari Arafah pahalanya, ganjarannya dari Allah adalah pengampunan dosa dari Allah bagi orang yang berpuasa di hari Arafah, dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. 2 tahun. Berbeda halnya dengan puasa di hari Asyura, pengampunan untuk 1 tahun. Hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah, pengampunan untuk 2 tahun, 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Ulama mengatakan di dalam hadis yang semacam ini terdapat 2 kabar gembira bagi orang yang berpuasa di hari Arafah dari Nabi Muhammad SAW. Apa kabar gembira tersebut? Yang pertama, pengampunan dosa untuk 2 tahun. Yang kedua, kabar gembira kedua adalah orang tersebut insya Allah akan panjang umur hingga ketemu hari Arafah yang berikutnya. Kenapa demikian? Sebab janji dari Nabi Muhammad SAW, orang yang berpuasa di hari Arafah dosa-dosanya diampuni oleh Allah 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Dan bagaimana akan diampuni tahun yang akan 1 tahun yang akan datang, 1 tahun ke depan kalau dia hidup hingga 1 tahun ke depan. Sehingga ulama bilang
Dalam ini hadis merupakan kabar gembira orang yang berpuasa di hari Arafah, insya Allah panjang umur sampai ke 10 tahun yang berikutnya. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan di saat-saat semacam ini adalah berkurban. Bagaimana yang baru kita dengar dari para ulama kita. Udhiyah atau berkurban, yang mana ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh agama Islam, yang merupakan sunnah dan ajaran Nabi Ibrahim, yang terus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata di dalam hadisnya, "Ma'amila ibnu Adam amalan yawm an-nahr ahab ila Allah min idraj dam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seorang anak Adam di hari raya Idul Adha tidak melakukan suatu amalan yang paling disukai oleh Allah lebih daripada berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, melanjutkan, "Wa innaha la ta'ti yawm al-qiyamah bi guruniha wa shu'uriha wa aglafiha." Dan kelak kurban yang dikurbankan oleh seseorang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya sebagai saksi di hari kiamat yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kurban yang disembelih oleh seseorang dapat mengangkat orang tersebut kepada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah menyentuh tubuh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini diadakan. Karena itu baguskan sembelihan kalian. Bahagiakan diri kalian dengan sembelihan, dengan kurban yang bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang lain, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirat masayakum." Besarkan kurban kalian. Jangan kita beli yang rempeng, tinggal tulang sama kulit doang. Cari yang paling murah, jangan beli kita. Kalau memang kita punya kemampuan, kasih kurban yang terbaik, yang paling bagus. Kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi bilang di dalam hadisnya, baguskan, besarkan kurban kalian, sebab ini akan menjaminkan keselamatan kalian ketika kalian akan melewati jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka hingga kalian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baguskan kurban kalian, besarkan. Jangan kita pelit. Al-Imam Al-Sya'rani, Abdul Wahab Al-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan tentang hikmah daripada berkurban setiap tahun. Beliau katakan hikmah, tujuan, salah satu keuntungan manfaat seseorang berusia setiap tahunnya adalah selama satu tahun tersebut orang tersebut dijaga oleh Allah dari segala bala dan musibah. Selama satu tahun. Karena ini ulama bilang, ya, bahwasanya al-udhiyah atau berkurban disunnahkan bagi setiap individu. Sunnah maka. Kalau memang setiap individu tidak minimal dalam satu rumah ada kurban yang disembelih untuk menjaga keselamatan keluarga dan rumah tersebut dari segala bala dan musibah. Karena itu setiap rumah diusahakan, kalau nggak bisa setiap orang yang setiap individu muslim. Kemudian ada beberapa hal ketika seseorang ingin berkurban harus diperhatikan. Bagi seseorang di antara kita yang bertekad di hari raya ini untuk berkurban, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi setiap orang yang bertekad untuk berkurban di hari raya agar tidak memotong sedikit pun bagian dari tubuhnya saat masuk hari pertama daripada bulan Dzulhijjah hingga disembelihnya kurban orang tersebut. Kenapa? Jadi maksudnya jangan potong kuku, jangan potong rambut dari awal Dzulhijjah sampai disembelihnya kurbannya. Kenapa? Sebab ketika kurban disembelih, seluruh dosa-dosa orang tersebut runtuh dari tubuhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang begitu supaya kita ini dapat pengampunan Allah, termasuk kuku kita, rambut kita kebagian daripada pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang punya tekad, punya siapa untuk berkurban di hari raya.
Tapi ya memang tahu dirinya pas-pasan, nggak punya apa namanya kemudahan dan kemungkinan, ya dia bersihkan tubuhnya. Setelah bertobat, baru dia memotong rambut, membersih-bersih, silahkan setelah dapatkan pengampunan terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang berkorban, waktu berkorban, ya waktunya adalah setelah berlalu. Waktu dilaksanakan sholat Idul Adha dan khutbahnya dan kedua khutbah. Kalau dia berlalu, waktu dilakukan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya, maka telah masuk saat untuk berkorban dan berudhiyah. Sebelum itu belum masuk. Nah, dan waktunya berlangsung sampai terbenam matahari hari ke-13 daripada bulan Dzulhijjah, terbenam matahari hari terakhir daripada hari ke-9. Ini waktunya berarti 4 hari. Sehingga ulama bilang, kalau hari raya Idul Fitri dianjurkan untuk mengundur sholat Idul Fitri, agak diundur, katakan jam 8, supaya orang-orang Islam punya masa yang panjang untuk menunaikan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah waktu yang afdal sebelum sholat Idul Fitri. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha. Dianjurkan untuk dilakukan lebih awal. Ya, lebih awal. Setelah isyraq, setelah berlalu waktu masuknya sholat Idul Adha, maka langsung buru-buru dilakukan. Kenapa? Supaya masa untuk melakukan ujian lebih panjang. Tidak terpotong dengan waktu penundaan sholat. Ini yang dianjurkan oleh para ulama daripada waktunya. Kemudian juga hal yang perlu diperhatikan bahwasanya al-udhiyah yang afdal adalah dengan unta. Cuman negeri kita tidak ada unta. Kalau kita mau mulai unta pun takut ditangkap, ngambil dari binatang, nggak boleh. Nah, yang ada kita punya sapi. Sapi lebih afdal. Sapi untuk satu orang lebih afdal daripada kambing untuk satu orang. Tapi kalau sapi untuk 7 orang, mana lebih afdal dengan kambing untuk 1 orang? Ulama bilang, bagaimana di dalam muhadzab Imam Syirazi menyatakan bahwasanya kambing untuk 1 orang lebih afdal daripada sapi untuk 7 orang. Nah, tapi silakan kambing 1 orang, sapi 7 orang, semuanya di sisi Allah adalah pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kurban yang kita sembelihkan tidak cacat. Jangan kambing yang udah pindah atau kambing yang buntung, kupingnya nggak ada atau lain sebagainya kita kurbankan untuk ideologi ini kita enggak. Tapi pilih kambing yang sehat yang tidak cacat. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis tersebut dari riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disahih di Sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing yang besar yang gemuk, bukan yang lurus, yang cakep Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masih banyak lagi dan ini perlu ditanya kepada para ulama. Cuma ada satu hal yang penting atau 2 hal. Yang pertama, daging udhiyah tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Hanya boleh diberikan kepada kaum muslimin. Sebab daging udhiyah adalah dia Allah beribadah di muslim. Jamuan Allah di hari raya untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena itu daging udhiyah tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Habis saya punya tetangga baik banget, tapi non-muslim boleh tidak kita kasih. Kalau memang harus belikan daging dari pasar, kasih dia daging, tapi bukan dari kambing udhiyah atau kurban udhiyah. Sebab udhiyah hanya boleh diberikan kepada orang Islam. Itu satu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, yang harus diperhatikan juga daripada perkara kurban, ya selain daging harus diberikan kepada kaum muslimin, kulit atau daging bahkan tidak boleh dijadikan sebagai upah atas sembelihan. Kita mau bagi tukang sembelih dari daging atau dari kulit silakan, tapi bukan sebagai upah. Adapun sebagai upah, upahnya duit atau lain sebagainya. Tapi kulit atau daging kurban dijadikan sebagai upah, ini tidak dibenarkan di dalam agama. Mau bagi silakan bagi. Berupa kulit, kepala, tanduk, tidak ada masalah.
tapi bukan sebagai upah. Upah ada bagiannya lagi sendiri. Itu dibagikan sama seperti kaum muslimin yang lainnya. Dan ini adalah beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan Allah akan kemudahan bagi kita di hari raya untuk menjalankan ajaran Nabi Muhammad. Jadi ampun dosa kita. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah kita pergi haji ke Baitul Allah. Ziarah kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Alhamdulillah.